Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam ibadah online yang Mari yang ke-170 ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada hingga saat ini. Semua itu hanya anugerah-Nya dalam hidup kita, bukan karena kuat dan gagah kita. Saat ini kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Kita akan memuji menyembah Dia dan memuliakan Dia yang memberikan kehidupan bagi kita. Adapun tema dalam ibadah online yang Mari yang ke-170 ini, Sabtu 25 November 2003 adalah Roh Kudus yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Luyandi Hutasoyo, SPU, MTH. Mari kita mulai ibadah online yang Mari yang ke-170 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saat ini kita akan mengundang Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita mau menyembah Allah kita yang kudus, mengagungkan namanya yang mulia dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Biarlah hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Dia untuk menyukakan hati Allah, Bapa kita yang kekal. Mari kita naikkan sebuah pujian yang berkata, Allah Roh Kudus penuh. Amin. Sebab Dialah Allah Roh Kudus yang sanggup memulihkan kita dan memenuhi hidup kita. Allah Roh penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidup.
Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji-muji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan namanya. Kita menaikkan pujian kita yang berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Biarlah Roh Kudus tercurah di hati kita masing-masing. Urapan Allah ada bersama dengan kita umatnya yang percaya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan tema Roh Kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, bila kita tertuju saat ini kepada Tuhan. Kita siapkan seluruh hidup kita untuk kita beri firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang berkata, Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Amin. Ya Roh Kudus, ku haus padamu.
Shalom. Hari ini kita akan bertemu kembali dalam bentuk pengajaran, dan saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Sesudah reformasi, Martin Luther menyampaikan tentang hal-hal yang sangat mengena bagi kita tentang keselamatan. Ia mengatakan sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Yang mengingatkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan hubungan dengan kerjaan kita atau perbuatan kita. Dan sola fide yang kita terima dengan iman, dan sola scriptura berdasarkan Alkitab. Nah, yang saya mau tambahkan sekarang adalah apa yang terjadi di hari Pentakosta. Martin Luther tidak menyampaikan peranan Pentakosta yang harus melengkapi satu keadaan lahir baru, ya. Karena itu mari kita dengar baik-baik tentang Kisah Rasul, ya. Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai 4 saya akan bacakan untuk kita semua, yaitu tentang peristiwa Pentakosta, ya, sebagai berikut.
Ayat kedua dari Kisah Rasul 2. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ini bukan bicara bahasa Roh tapi bahasa lain, ya. Jadi saya orang Indonesia tiba-tiba bisa berbahasa Prancis misalnya gitu, atau seorang Filipin tiba-tiba bisa berbahasa Rusia, ya. Kalau kita hitung ada terkumpul segala macam orang Yahudi di kolong langit itu, ya, dan mereka katakan begini ayat ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan mereka heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea, ya? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, yaitu orang Parthia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, ya, Mesir dan daerah Libya dan Kirene, pendatang Roma, baik orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, dan mereka berkata, dan kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri seperti perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ada 16 suku bangsa di sini, ya, yang mendengar berita itu bersamaan. Nah, sedikit saya sampaikan dahulu bahwa Roh Kudus pertama kali dijelaskan oleh Yesus sendiri sebelum hari Pentakosta. Ya, nanti kita akan lihat lagi apa pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa apa yang kita mau jelaskan bahwa Roh Allah dan Roh Kudus itu satu. Di Perjanjian Lama orang hanya mengenal Roh Allah. Tapi di Perjanjian Baru kita mengenal Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri. Ya, untuk lebih jelasnya mari saya buka dulu Matius 3, ya, ayat 16 dan 17 berbunyi sebagai berikut, ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, di peristiwa yang sama yang dipakai istilah adalah Roh Kudus. Ya, dikatakan dalam Lukas, kitab Injil Lukas, ya, ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, ya, itu Lukas 3 ayat 21, ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengar suara dari langit, engkaulah anakku yang kasih, kepadamu lah aku berkenan. Nah, kalau kita melihat pekerjaan Roh Kudus itu nyata sekali pada kehidupan Yesus. Yesus waktu Yusuf mau menceraikan Maria, malaikat berkata, jangan ceraikan karena Roh Kudus ada di dalam Maria, ya. Supaya lebih jelas saya bacakan ayatnya, ya. Matius 1 dia kata demikian, ya. Waktu Yusuf mau menceraikan, saya langsung baca saja ayat 20, dibilang begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus ini sangat nyata dalam kehidupan Yesus. Mulai dari bagaimana Roh Kudus bekerja dalam tubuh Maria, lalu bagaimana Yesus pun dibaptis oleh Roh Kudus. Karena sebelum dibaptis, Yesus boleh dikatakan tidak melakukan mujizat, ya, sama seperti kita.
anaknya Yusuf, Yesus anaknya Yusuf yang hidup seperti tukang kayu, ya, nggak ada, ya umur 12 tahun lah kalau kita dengar ia mengadakan dialog dan tanya jawab dengan orang-orang Farisi. Hanya di situ kelebihan yang kita lihat. Tapi bicara mujizat nggak ada. Tapi mujizat terjadi setelah Yesus dibaptis oleh Roh Kudus. Maka itu kenapa kita juga harus mengerti level yang lebih tinggi. Bukan sekedar kita menerima Yesus, tapi kita juga menyadari waktu kita percaya pada Yesus, Efesus 1:13, saat itulah Roh Kudus dimeteraikan milik kita, dicap milik surga. Waduh. Maka itu kenapa Yesus katakan akan datang penolong, kamu dalam Kisah Rasul 1 ayat 45, kamu dibaptis dengan air, dan hari ini kamu akan mendengar kamu pun akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi yang dialami Yesus mesti kita alami juga, dibaptis oleh Roh Kudus. Jelasnya saya bacakan sedikit. Kisah 1 ya, ayat yang ke-5 saja. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kita kembali kepada Yesus. Yesus dibaptis oleh Roh Kudus, lalu Roh Kudus juga yang memimpin Yesus ke dalam pencobaan dan berhasil. Ya, saya lanjutkan dari Lukas tadi, Lukas 4 sekarang ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kita lihat dalam pimpinan Roh Kudus, Yesus tidak jatuh dalam dosa. Ya. Bahkan setelah pencobaan berakhir, di ayat keempat masih katakan dalam kuasa Roh kembali Yesus ke Galilea, dan tersiar kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Tersiarlah kabar, walaupun sebenarnya belum ada handphone, belum ada ya segala macam YouTube dan sebagainya. Kenapa? Karena kehadiran Roh Kudus membuat roh jahat bereaksi. Yang bikin tahu semua roh jahat yang disitu, bereaksi. Masih ingat cerita tentang Markus 5, Yesus turun dari perahu, siapa yang nyambut pertama? Roh jahat yang waktu ditegur Yesus, siapa kau legion karena kami banyak. Artinya apa? Siapa yang paling repot menyambut atau menghadapi ini? Roh jahat. Di satu daerah itu ramai langsung, tersiar kabar. Ya, karena Yesus belum bikin mujizat, baru katakan Roh Kudus membawa Yesus ke Galilea. Nah, apa? Jadi selama Yesus berjalan, Roh Kudus telah menyertai, ia mengajarnya, sehingga dengan demikian sampai Yesus harus disalibkan di kayu salib dan mati. Siapa yang membangkitkan Yesus? Ya Roh Kudus lagi. Ya, coba kita lihat Roma 8. Jadi betapa sentralnya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan Yesus. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia, ini yang maksud Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati, diam dalam kamu, yaitu Roh Kudus tinggal dalam kita, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi ini artinya apa? Bukan kebangkitan bicara ini, menghidupkan tubuhmu yang fana. Jadi oleh Roh Kudus, tubuh kita yang fana, yang mungkin kekurangan itu dihidupkan kembali sel-sel kita. Jadi kita bisa kuat, sehingga kita bisa menggenapi firman Tuhan mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi artinya apa? Dia menghidupkan tubuh yang fana. Ya, oleh bilu Yesus kita disembuhkan. Tapi oleh Roh Kudus semua sel-sel yang rusak hidup kembali. Maka itu kenapa Smith Wigglesworth yang bangkit orang mati satu hari bicara dengan seorang hamba Tuhan yang kakinya telapaknya nggak ada. Dan Tuhan akan kasih telapak baru.
Dia cuma senyum doang. Gimana sih, dari kecil udah nggak punya kata kaki. Tapi malamnya Tuhan katakan dalam mimpinya, dengar apa dikatakan hambaku. Wah, kayak dia bangun. Wah, paginya langsung dia ke toko sepatu, masih tutup lagi toko sepatu. Dan diceritakan bagaimana tokonya buka, langsung dia masuk beli sepatu gitu. Lalu ukuran berapa katanya? Dia bilang ya 41, warna apa? Hitam. Waktu ditanya, waktu dibilang lihat petugasnya lihat kaki hamba Tuhan yang mau beli, dia bilang, oh maaf katanya, kami nggak jual sepatu yang Bapak punya. Saya minta nomor 41 katanya. Ya diikutin aja, dipikir buat kaki kanan. Waktu dipakai kaki kanannya nggak ada mujizat. Begitu dia mau pakai sepatu kirinya, kakinya yang istilahnya yang buntung itu tiba-tiba keluar kaki dan jarinya. Ingat, ada faktor Roh Kudus yang bisa menghidupkan tubuh yang fana. Nah, dari ini semualah kita harus belajar bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Karena ya, firman Tuhan katakan kita mesti hidup seperti Yesus. Bagaimana kita hidup seperti Yesus? Siapa yang bisa tahu hidup seperti Yesus? Hanya Roh Kudus yang bisa mengajarkan segala sesuatu tentang hidup seperti Yesus. Karena Roh Kudus yang memimpin Yesus. Jadi kalau orang nggak kenal Roh Kudus ya susah. Nah, walaupun saya mau sampaikan di sini, salah satu pekerjaan pentingnya itu kita mesti intim dengan Roh Kudus. Tapi persoalannya, selama saudara tidak tahu siapa Roh Kudus, selama dalam pengajaran-pengajaran tidak pernah memperkenalkan Roh Kudus kepadamu, lalu siapa penolongmu yang bisa menolong hidup seperti Yesus? Dengar satu ayat, ini penting nih. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2, jadi surat Yohanes pertama ya, pasal yang kedua ayat 6. Dibilang begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maksudnya dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana bisanya? Izinkan Roh Kudus memimpin kita sebagaimana Roh Kudus memimpin Yesus, sehingga kita bisa hidup seperti Yesus. Nah, karena itu kenal dulu siapa Roh Kudus. Ada yang mengatakan Roh Kudus itu adalah seperti burung merpati. Tadi kita baca ada seperti angin ribut. Ada yang mengatakan Roh Kudus seperti apa? Seperti lidah api, ya. Tapi jawabannya begini, itu semua bukan Roh Kudus. Itu hanya simbol daripada Roh Kudus. Coba saya bilang, kenapa dipakai istilah simbol? Karena memang Roh Kudus bukan burung merpati, tapi nilai di dalam burung merpati itu. Merpati itu burung yang tidak ada empedunya. Pernah tahu nggak kalau kita buka apa-apa terus empedunya pecah dari binatang itu, baik semuanya. Artinya orang yang Roh Kudus itu nggak pernah merasakan kepahitan. Dan yang menarik dari sifat daripada burung merpati, setianya luar biasa. Burung merpati itu kalau punya pasangan satu mati, dia nggak pernah cari pasangan lain. Biar kita tahu inilah yang dimaksud dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang. Lalu apa artinya air? Apa artinya angin? Apa artinya api? Ya, minyak dan sebagainya? Jawabannya itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu tidak bisa dipegang dan diatur oleh kita. Coba pegang minyak, cek, nggak bisa. Pegang air, nggak bisa diatur. Pegang api, oh kebakar gitu. Tapi Roh Kudus, satu sifat yang kita kenal, Roh Kudus itu roh yang punya penguasaan diri. Maka itu kalau orang dipimpin Roh Kudus, dia punya penguasaan diri. Kalau orang tidak punya pimpinan Roh Kudus, bawanya emosi, bawanya mau berantem dulu, itu udah roh kedagingan nanti itu. Nah, oleh karena itu saya menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Nah, itu mesti dijelaskan gitu.
Ia Allah yang kekal, ya. Dialah Allah sendiri. Dia juga Allah yang omnipresent, bisa di mana-mana, ya. Banyak ayat-ayatnya bisa dibacakan, ya. Yang tadi di Ibrani 9:14, kalau omnipresent di Mazmur 139 ayat 79. Kemanapun kita pergi, ke ujung bumi ada Tuhan. Sampai ke dalam bawah ada Tuhan. Ke atas ada Tuhan. Ada Dia, maksudnya ada Roh Kudus di mana-mana. Ya. Yang hal yang berikutnya, kita tahu Roh Kudus itu kekal. Ya. Itu sifat-sifat Allah semua. Roh Kudus juga omnipoten, ya, berkuasa, powerful. Ya, dikatakan kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku dari desa sampai ujung bumi. Dan Roh Kudus juga mengetahui semuanya. Ya, kalau ini saya bacakan ayatnya. 1 Korintus 2, ya, ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 11. Jadi sangat penting kita intim dengan pribadi Roh Kudus, karena Dialah yang bisa mengajar kita segala sesuatu. Ayat 9 dikatakan, tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. Ini baru disediakan, belum dikasih. Semua yang disediakan Allah. Siapa yang ngasih? Nah, baca 10-nya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Roh yang menyatakan sebenarnya apa yang tidak bisa kita lihat itu dikasih lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati dikasih lihat, yang nggak pernah dengar dikasih lihat. Artinya gini, orang bilang, kamu idenya hebat sekali, sangat kreatif loh. Kenapa? Yang dalam hati yang nggak pernah orang tahu bisa kita kasih tahu. Lagu ini bagus sekali ya. Nggak pernah dengar lagu seindah sinda ini yang tidak pernah dengar telinga. Waduh, tariannya, gerakannya, waduh, harmonis, itu hebat sekali, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Roh Kuduslah pusat kreativitas, ya. Dialah yang mengajarkan kepada kita banyak hal yang tidak kita tahu. Tapi lihat, baca lagi selanjutnya. Menyelidiki segala satu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kalau kita mau tahu apa rencana Tuhan buat kita, Roh Kudus yang kasih tahu, ya. Jadi kalau kita lihat itulah bagaimana Roh Kudus Allah sendiri, ya. Roh Kudus itu adalah Allah yang kudus, ya, holy, ya. Itu kita bisa lihat dalam Yesaya 6 ayat 3 dikatakan gini. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya, bahasa Inggrisnya holy, holy, holy. If we want intimate with Him, we must holy. Ya, kita juga mesti kudus dong. Kenapa holy, holy, holy ada 3 kali? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Nah, yang tidak kalah menariknya, Roh Kudus adalah pencipta kehidupan. Kita lahir baru dengan siapa? Roh Kudus. Bahkan dalam hidup kita bisa melahirkan aliran kehidupan. Coba kita baca dulu Yohanes 6 ayat 63. Ya. Yohanes 6 ayat 63. Ya. Jadi kita mesti tahu bahwa kita ini orang-orang yang mempunyai kemampuan mengalirkan kehidupan. Karena apa? Roh Kudus dalam diri kita. Dikatakan Yohanes 6 ayat 63, ya, sebagai berikut. Rohlah yang memberi hidup. Roh Kudus memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Begitu hati-hati khotbah daging sama khotbah roh. Kalau khotbah daging, ya gimana kita lebih firman Tuhan, tapi kita tahu kita tak mungkin melakukannya. Itu khotbah daging. Tapi khotbah roh itu hadir firman Tuhan demikian, karena kita tahu bahwa firman katakan kita sanggup melakukannya karena Kristus beri kekuatan. Nah, itu khotbah roh. Khotbah daging, kedagingannya lemah, mana mungkin, kita manusia, bukan dewa. Memang bukan dewa, kita anak Allah yang berkuasa. Dewa di bawah kita itu. Tapi gimana kan kita ini manusia daging, mana bisa. Itulah sebab Tuhan kata hidup oleh roh.
maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Waduh, banyak orang bicara dagingnya yang diomongin, kelemahannya, ya nggak bisa dong. Jadi nggak ada kekuatan di situ, ya. Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Wah. Kapan kita terima itu? Waktu kita terima Roh Kudus. Coba saya jelaskan, Yohanes 7, ya, ayat 37. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baik ia datang padaku dan minum. Barang saya percaya padaku seperti yang dikatakan kitab suci, di dalam hati akan mengalir aliran air hidup. Dari mana air hidup itu? Dari Roh Kudus. Ayat 39. Yang dimaksudnya ialah dari roh yang diterima oleh mereka yang percaya. Jadi Roh Kudus yang membuat kita memberikan aliran air hidup. Maka itu kalau orang nggak punya Roh Kudus, hidupnya nggak pernah puas. Yesus katakan, kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Air dunia itu nggak bisa bikin puas, hanya puas sementara tapi haus lagi. Tapi ayat yang ke-14 mengatakan demikian dari Yohanes 4. Kalau kau minum air ini yang kuberikan padamu, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Dan air itu menjadi mata air kehidupan. Mata air yang terus memancar sampai kesudahan zaman, memancar kehidupan. Melalui apa? Perkataan kita. Maka itu orang percaya itu mesti rajin menggunakan mulutnya. Karena dari hidup dan mati ditentukan oleh mulut, oleh lidah. Jadi kalau lidah kita jarang ngomong, jarang profetik, jarang menyampaikan, menyebarkan kuasa, kekuatan Tuhan, ya hidup kita nggak berubah. Ya. Jadi kita mesti tahu dalam nama Yesus, ya Tuhan tolong semuanya. Nah, kata-kata itu mesti keluar. Mulut kita mengalirkan kehidupan. Oke. Jadi saya harap kita tahu peran-peran atau siapa itu Roh Kudus. Tapi hari ini berikutnya saya mau sampaikan tentang pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita apa. Ya. Yang saya suka memakai adalah dia adalah Roh Penolong. Ya. Lebih baik aku pergi sampai penolong itu datang. Ya, kita baca ayatnya, ya. Dia penolong, ya. Dalam Yohanes 14, ya, dibilang begini. Aku akan minta, ayat 14-16, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Jadi mulai hari ini kita sadar, kalau kita udah percaya Yesus, ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus ini mesti kita kenal. Dia itu nggak pernah meninggalkan kita selamanya dalam diri kita. Dan yang menarik, Roh Kudus itu lembut. Karena dia nggak pernah maksa kita. Tapi kalau kita udah jatuh, tolong, dan dia tolong kita. Dia mau kita kerjasama. Maka itu kita pertama mesti sadar dong, dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pimpin kita, tahu apa yang terjadi? Yang roh Allah itu, kita jadi orang yang paling hebat di lingkungan kita saat itu. Mau tahu? Saya tunjukin. Ya. Kejadian 41 mulai 37. Kan Firaun punya mimpi, lembu gemuk 7 lembu kurus. Apa artinya? Kan dia nggak tahu, karena lembu kurus ini makan lembu gemuk katanya. Lalu yang ditanya nggak ada yang tahu. Nah, mimpi itulah dikasih tahu oleh Yusuf. Dibilang begini. Kejadian 41 ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Loh, yang ditanya cuma mimpi. Nah, orang dalam Tuhan mesti surahkan di depan. Dia bukannya kasih mimpi, tapi dia kasih jalan keluar. Wah, udah tahu ketemu orang penting, kita tunjukin dong roh Allah dalam diri kita. Maka itu tahu apa yang dikata Firaun ayat 38. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Waduh, ini bicara Roh Kudus dalam hidup kita. Akibatnya apa kalau orang pimpin Roh Kudus? Ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saat itu di istana Firaun gak ada orang seperti Yusuf.
Akibatnya diangkat jadi jadi apa? Jadi orang berkuasa. Ya. Engkau menjadi kuasa istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatmu akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Coba dengarkan dulu ya. Gereja itu untuk membentuk orang supaya gereja memplos kerajaan Allah di dunia melalui marketplace. Jadi kalau orang mau dipakai menjadi orang yang berpengaruh, dia mesti dilengkapi dulu dengan segala pengetahuan, segala hikmat, supaya kalau dia pergi ke dunia akan bilang, ih hebat bener orang, saya perlu dia. Nah gitu. Jadi nggak bisa kita, ingat ya, peperangan terakhir atau perjuangan terakhir adalah menguasai marketplace. Mau gimana memperos kerajaan Allah kalau kita nggak pernah keluar? Ingat ya, Tuhan menciptakan kita bukan untuk bertahan hidup, not just to survive, but Tuhan mau kita juga to conquer. Ya, firman Tuhan katakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Jadi nggak bisa mengirim orang yang bodoh, yang nggak punya pengalaman ya. Keberhasilan sudah di gereja bukan berapa tahunnya. Kalau Tuhan bentuk sudah di gereja, keberhasilan kelihatan di luar gereja. Kalau di luar gereja sudah nggak bisa apa-apa, berarti selama di gereja nggak ada firman yang hidup dalam dirimu. Ya. Hidupi firman dong. Sampai orang melihat, ih benar. Waktu dia ini, hidupku menggenapi firman-Mu, benar dia ngomong gitu. Dia bilang, Tuhan memberikan saya jalan keluar setiap masalah, benar loh. Nggak pernah saya lihat dia jalan buntu. Tuhan memberikan kita kesehatan, roh jiwa itu benar loh, dia tetap sehat loh. Tuhan mengatakan kau akan naik bukan turun, benar loh, dia tetap naik loh. Hebatnya, hidupi firman. Baru orang percaya, baru orang tahu bahwa firman itu nyata. Ya. Nah jadi kita melihat bahwa kita perlu Roh Kudus di dunia ini. Tanpa Roh Kudus ya kita nggak jadi apa-apa. Apalagi mau hidup sama wajib seperti Yesus, jauh dari mimpi kalau gitu kita. Ya. Nah yang berikutnya lagi, tadi katakan Roh Kudus, Roh penolong. Roh Kudus tinggal dalam diri kita selamanya. Yang berikutnya kita berarti Roh Kudus ya Roh kebenaran, yang membimbing kita dalam seluruh kebenaran, bahkan ia menyampaikan hal-hal yang akan datang. Jadi kalau kita milih Roh Kudus, kita nggak bakal salah milih jodoh, nggak bakal salah pilih kerjaan, nggak salah pilih sekolah. Hal-hal yang akan datang Roh Kudus kasih tahu. Keren banget itu. Ya, coba kita lihat ayatnya. Kembali ke Yohanes, ya, ke Yohanes 16. Jadi kalau orang nggak mengerti siapa Roh Kudus, jangankan intim, bagaimana dia mau hubungan baik dengan orang yang tidak dia kenal? Ya, dikatakan demikian. 16:13. Tetapi apabila datang itu Roh kebenaran, ia akan membimbing kamu dalam seluruh kebenaran. Saya ingatkan, satu hari saya bertobat, terima Yesus, ya, dan tanda-tanda orang percaya mulai muncul. Saya mulai mengusir setan, ya, satu setan, dua setan, ada panggil orang manggil saya untuk mengusir setan. Sampai dia bilang, emang nggak ada yang lain? Bukannya apa-apa, kenapa mesti saya terus gitu? Ya, karena memang ya kayak saya menyampaikan di mana-mana orang kenal ya dipanggil-panggil. Ya. Nah, lalu saat saya membaca satu buku dari sesi Yehova, saya lupa judulnya apa, tapi saya baca satu halaman, saya mulai pusing. Ada ayatnya, tapi keterangannya kayak nggak cocok gitu. Baca lagi makin pusing, akhirnya saya tutup. Belum 2 halaman saya udah pusing. Kenapa jadi begini ya? Tahu nggak? Roh Kudus menunjukkan pada saya ini buku sesat. Meskipun baca kitab banyak ayat firman-Nya kan nggak ada masalah. Kenapa? Sejak kita memiliki Roh kebenaran, Dia membimbing kita dalam seluruh kebenaran. Jadi nggak usah. Bahkan satu hari saya ingat sekali, wah saya rajin ngasihati orang segala macam. Dalam hati saya bilang ini, saya kan bukan orang teologi ya. Salah nggak saya ngomong gini tentang pernikahan, tentang ini, kayak udah pintar aja saya sendiri. Saya juga kan mesti ngecek dong. Saya ke toko buku itu, toko buku Gunung Mulia.
Lalu saya lihat buku apa yang untuk bisa saya tahu, tapi yang nggak panjang-panjang, nggak tebel-tebel. Saya lihat tiba-tiba saya ada buku tulisan jawab saya. Oh, siapa nih? Billy Graham. Oh, bagus nih. Ada 3 jilid, 1, 2, 3. Coba saya beli dulu. Saya cek pertanyaan yang saya jawab benar nggak? Sampai di situ, sama. Oh, puji Tuhan. Kalau gitu nggak salah. Kenapa? Roh yang sama yang memimpin Billy Graham dengan roh yang memimpin saudara dan saya, itu Roh Kudus yang sama yang memberikan sumber yang sama. Ya. Terus saya bacakan lagi. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan disampaikan, yang dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal yang akan datang akan disampaikan. Jadi ini sesuatu yang sangat positif untuk kita ketahui, bahwa Roh Kudus juga tidak pernah menyampaikan kalau tidak disampaikan oleh siapa? Oleh Yesus. Ya, maka itu dari Papa dikatakan, Yesus mengatakan, ia akan memuliakan aku, katanya. Jadi Yesus katakan Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Sementara Yesus tidak melakukan apa-apa kalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Nah sekarang bagian Roh Kudus mendengar apa yang Yesus katakan. Jadi ada satu kesatuan. Karena Yesus dapat dari Bapa, Yesus mendengarkan pada Roh Kudus. Jadi satu sumber semuanya. Ya. Nah, yang tidak kalah penting juga di Yohanes 14. Ada satu hal penting. Sekali kita baca ya. Artinya kalau kita mau baca Alkitab, baca dulu. Semua yang telah di kita baca, istilahnya di download kepada kita. Pada kita diperlukan, Roh Kudus bisa ingatkan. Contohnya apa? Ayat 26 dari Yohanes 14. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Jadi apa yang dikatakan Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan. Oh iya, saya ingat ini. Oh iya, ini. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah diisi apa yang mau diingatkan. Jadi tanpa Roh Kudus kita aja nggak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita nggak berdaya. Ya. Dia juga memberi kita kuasa. Kalau kita terima Roh Kudus kita akan menjadi kuasa. Dia juga mengajarkan tentang bagaimana berdoa. Kadang kita nggak tahu apa yang kita doakan, tapi Roh Kudus mengajarkan kita, menyampaikan apa yang kita harus sampaikan. Karena Roh Kudus yang tahu isi hati Bapa. Nah, maka itu saya berdoa, mulailah belajar untuk intim sama Roh Kudus. Keintiman kita Roh Kudus akan mengerti apa yang Roh Kudus kehendaki. Apa yang Bapa kehendaki, Roh Kudus akan sampaikan. Maka itu disebut dia Roh Penolong. Dalam bahasa yang lebih Yunani katakan Parakletos, pendamping. Kemana kita pergi Roh Kudus ada. Mulai hari ini buat keintiman dengan Roh Kudus. Lihat dalam waktu yang tidak lama saudara akan jadi orang yang sangat hebat. Saudara akan dipakai dengan luar biasa. Karena dunia perlu orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Pesan saya buat mereka yang sudah pernah terima Yesus dan dipimpin oleh Roh Kudus, tapi sekarang jauh, ingat kata-kata ini. Barang siapa hidup oleh Roh, biarlah ia juga dipimpin oleh Roh. Dan biarlah Roh menyala-nyala melayani Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, biar hari ini firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Tidak ada firman yang jatuh di pinggir jalan. Artinya tidak ada pikiran yang tidak sejalan dengan pikiran Tuhan. Karena itu mereka yang mendengar firman menyadari inilah masa Roh Kudus. Roh Kudus akan sepenuhnya memimpin kita. Roh Kudus bukan angin, bukan burung merpati, bukan air, bukan api, bukan minyak. Roh Kuduslah Allah sendiri. Hari ini kami mengerti dan kami tahu ada Roh Kudus dalam diri kami. Sadarkan kami bahwa Roh Kudus tidak diam,
tapi dia terus membangun hidup kami, makin intim, mengajar kami, menunjukkan kebenaran, hal yang akan datang, memberi kami keberanian untuk bersaksi. Karena Tuhan tahu kita ini penakut, tapi Roh Kudus memberi kita keberanian untuk bersaksi. Roh Kudus juga menyampaikan hal-hal yang akan datang. Terima kasih. Engkau sempurna. Biarlah dalam kami menuju kepada rencana yang sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Royan Yuta Soit, SPU, MTH. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar menjadi berkat bagi kita semua, berakar, bertumbuh, dan berbuah, baik dalam pribadi kita pribadi, keluarga, di tengah masyarakat, dan juga dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Dr. Royan Yuta Soit dalam hidup, keluarga, kerja, dan pelayanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, diberikan kesempatan bagi kita untuk mendukung dan memberkati pelayanan Yamari melalui persembahan kita. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor rekening 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Bartolomeus Karel, SPH. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami menaikkan segala pujian syukur kami kepada Tuhan atas pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam ibadah online Yamari yang ke-170 Sabtu 25 November 2023. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat, Bapak Pendeta Dr. Royan Yuta Soit yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati kami semua. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua sahabat mitra Yamari yang bersama-sama beribadah melalui YouTube, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah diterima dapat dilakukan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik Bapak Pendeta Dr. Royan Yuta Soit. Tuhan berkati dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pelayanan, bahkan dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Tuhan urapi dan Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga dimanapun hamba-Mu melayani, nama Tuhan yang sungguh dipermuliakan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, baik worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan hamba-Mu sebagai pelayan yang akan melayani dalam ibadah online Yamari yang ke-171 pada hari Sabtu 2 Desember 2023. Kiranya pengurapan yang baru, pengurapan Roh Kudus turun atas mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan kuasa, dengan pengurapan yang datang daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atas mereka, sehingga semua mitra, pemirsa, sahabat Yamari yang bersama-sama beribadah melalui YouTube, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau menyerahkan juga Tuhan untuk ibadah Natal Yamari yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 dengan pembicara Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam persiapan, supaya setiap firman itu dipersiapkan yang akan disampaikan di ibadah Natal Yamari sungguh-sungguh boleh memberkati setiap kami yang boleh hadir dalam ibadah Natal. Kami berdoa juga menyerahkan untuk semua tim penata layanan, baik itu worship leader, singers, bahkan Tuhan pengisi acara. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi, Tuhan memberkati semuanya, sehingga semuanya ada kesehatan,
ada kebersamaan, bersama-sama melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa biarlah di ibadah Natal ini Tuhan ada satu fondasi yang sedang dibangun, yaitu firman Tuhan yang akan membawa semua umat-Mu untuk memasuki tahun baru, tahun 2024. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah Natal dari awal sampai akhir semuanya berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa menyerahkan Tuhan untuk semua sahabat Yamari yang sedang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan dari segala sakit penyakit mereka. Kami berdoa mereka yang sedang dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah, kiranya Tuhan Engkau hadir Tuhan untuk menjamah dan melawat mereka, memulihkan mereka Tuhan, menyembuhkan mereka, karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dokter terbatas, manusia terbatas, obat-obatan terbatas, tapi kami percaya Tuhan kami tidak terbatas. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Itu sebabnya kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyembuhkan mereka. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang dalam perawatan, yang sedang dalam membutuhkan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono yang telah operasi tumor di otak dan saat ini sedang dalam proses pemulihan, dan tanggal 24 November akan kontrol. Kami berdoa kiranya kuasa Tuhan bekerja, memulihkan hamba-Mu ini Tuhan, menyembuhkan secara sempurna, sehingga Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono boleh pulih kembali dan boleh bekerja kembali melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga menyerahkan Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Dedi Madong yang sedang dirawat di rumah sakit Pelni karena gangguan lever. Kami berdoa Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menjamah hamba-Mu ini Tuhan. Bagian lever yang sedang terganggu Tuhan, kami berdoa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yohanes Dedi Madong dipulihkan Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Demikian pun juga pemulihan untuk Ibu Wong Cui Tuhan, Ibu Tiolin Fung, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh pulih kembali. Nama Tuhan yang sungguh dipermuliakan. Demikian pun Bapak Hendra, Bapak Yansen Diki Suseno, Bapak Budi Kristanto, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka. Engkau juga yang datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, menjamah mereka dan memulihkan setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Ibu Hilda Tirta Jaya, Bapak Surya Singgi, Bapak Hones Saswita, Bapak Tommy Fredrickson, Ibu Betty Widi, kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang datang Tuhan, menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh pulih kembali, dan mereka boleh beraktivitas, dan nama Tuhan yang sungguh dipermuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan, bangsa kami aman, damai Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Berdoa untuk pemerintah yang ada dari tingkat pusat sampai daerah, kiranya Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, para menteri DPR, MPR sampai kepada tingkat RT Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka untuk memimpin bangsa ini Tuhan, menjalankan roda pemerintahan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa secara khusus untuk presiden, wakil presiden yang sebentar lagi akan menyelesaikan tugas mereka Tuhan. Kami berdoa di masa-masa akhir ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sehingga semua program pemerintah yang sudah direncanakan itu semuanya dapat terrealisasi dengan baik, dan bangsa kami terus mengalami kemajuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk ekonomi bangsa kami terus berdoa supaya Tuhan ada kebangkitan ekonomi bangsa kami Tuhan, sehingga Tuhan ada kemajuan ekonomi, pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia, dari
perkotaan sampai ke pelosok desa, sehingga semua masyarakat Indonesia boleh merasakan ekonomi yang baik di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa menyerahkan Tuhan keamanan di tengah-tengah bangsa kami, secara khusus untuk menjelang pemilu tahun 2024. Kami berdoa suasana kondusif terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa tidak ada hal-hal yang tidak baik terjadi, tidak ada keributan, semuanya aman, damai Tuhan. Dan kami percaya pemilu akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar oleh karena campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana daripada pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga pemilu Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan, tidak ada gangguan apapun. Dan kami percaya Tuhan bahwa di tahun 2024 Tuhan akan ada pemimpin bangsa kami yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami minta yang terbaik yang datangnya daripada Engkau Tuhan, baik itu presiden, wakil presiden, maupun semua anggota dewan, baik Tuhan DPR RI sampai kepada DPRD Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa ini, yang tidak mementingkan pribadi, tidak mementingkan golongan, tetapi sungguh-sungguh mementingkan masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan berikan yang terbaik untuk bangsa kami. Ada 3 pasangan capres cawapres yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pilih yang terbaik untuk bangsa ini, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga yang terpilih nanti jadi presiden, wakil presiden itu adalah datangnya daripada Tuhan. Sehingga siapapun yang terpilih, kami percaya itulah yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Tidak ada satupun yang di luar kontrolnya Tuhan. Semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, bangsa ini Tuhan ada di dalam tangan Tuhan. Semuanya aman, semuanya dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, doa yang bersih. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
Yesus memberkati kita semua. Shalom.